Kami, CGB Angkatan 9, kelas 231 dari Kota Blitar, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Lu'il Maknun dari SDN 1 Gedok Kota Blitar. Saya Asri Rohana dari SDN 2 Sanan Wetan Kota Blitar. Dan saya Sylvia Fuadil Aziza dari SMPN 4 Kota Blitar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Asli. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Asli? Alhamdulillah sehat Bu Lulu. Bu Lulu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh Bu Asli, ngomong-ngomong hari ini Bu Asli mau melakukan coaching ya? Iya benar Bu Lulu. Iya. Saya akan melakukan coaching. Iya Bu Asli, saya sebagai supervisor, saya mau mensupervisi proses coachingnya Bu Asli nanti. Nah, pada saat nanti melakukan coaching, saya mau mengamati beberapa hal dari Bu Asli. Saya mau melihat, menilai apakah coaching yang dilakukan Bu Asli nanti sudah sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian sudah melakukan pertanyaan berbobot. Terus untuk coachingnya kira-kira responnya sudah sesuai dengan pertanyaan Bu Asli atau belum. Nah, selain itu Bu Asli, saya ingin tahu kira-kira yang mau dikembangkan Bu Asli dalam coaching ini nanti apa? Dalam melaksanakan coaching ini tentunya saya akan mengembangkan kompetensi inti ya Bu Lulu ya. Yang seperti presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya Bu Asli. Jadi nanti dalam proses coaching Bu Asli mau mengembangkan 3 kompetensi inti, mulai dari presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, terus melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu ya Bu Asli. Nah, dari ketiga ini kira-kira mana yang mau lebih spesifik untuk dikembangkan Bu Asli? Mungkin nanti pada presence ya Bu, kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bu Asli memilih pada present dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu Asli nanti? Untuk indikator ketercapaian coaching yang saya lakukan gitu dulu, mungkin nanti saya akan salah satunya yaitu agar kunci mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dari ketiga ini kira-kira mana yang mau lebih spesifik untuk dikembangkan Bu Asli? Mungkin nanti pada presence ya Bu, kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bu Asli memilih pada present dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu Asli nanti? Untuk indikator ketercapaian coaching yang saya lakukan gitu dulu, mungkin nanti saya akan salah satunya yaitu agar kunci mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dan juga mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Seperti itu ya. Solusi dan langkah yang dimunculkan oleh coach sendiri ya tentunya ya. Betul. Ya Bu Asli, selamat melakukan coaching. Nanti saya akan melihat apakah prosesnya sudah sesuai dengan rubrik penilaian dari seorang
Coach. Ya, terima kasih Bu Ya, Lulu. itu dulu Bu Asli. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam Bu Asli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Asli. Iya. Kemarin sepertinya Ibu Silvi sedang mencari saya ya. Kira-kira ada apa ya Bu Silvi kemarin kok mencari saya? Iya Bu, kemarin saya mencari Bu Asli. Saya itu ingin curhat ya Bu, saya ada masalah Bu dengan anak saya. Jadi saya ini wali kelas dari kelas 8C, kemudian anak saya itu ada satu anak itu yang sering bolos pada pelajaran lain Bu. Jadi tidak hanya satu mata pelajaran saja, kira-kira ada 3 mata pelajaran yang sering dia itu pada saat jam pelajaran dia tidak ada di kelas Bu. Oh, jadi Bu Silvi sedang ada permasalahan murid Bu Silvi ada yang sering membolos seperti itu nggih Bu Silvi pada jam pelajaran mata pelajaran yang lain. Iya. Oke. Kalau di skala nih Bu Silvi, kira-kira anak tersebut itu berada di skala berapa masalah tentang kedisiplinan anak tersebut? Iya. Kalau di skala saya lebih ke skala 5 ya Bu ya, karena salah anak ini sebenarnya tidak pada saat kelas 8 saja, jadi sudah dari kelas 7 mungkin sudah kebiasaan tapi kebiasaan tidak baik, dan sudah diambil tindakan berkunjung ke rumah juga, terus guru BK juga sudah bertemu dengan kedua orang tuanya seperti itu. Tapi di kelas 8 ini kok masih tetap saja seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Iya. Masih berada di skala 5 ya. Bu. Kira-kira Bu Silvi ingin menaikkan akhlak atau sikap tentang kedisiplinan anak tersebut berada di skala berapa ini? Sepertinya skala 7 Bu, itu sudah bagus di antara dari teman-temannya gitu. Jadi biar bisa mengikuti teman-temannya juga. 7 aja saya rasa itu nanti sudah cukup Bu. Jadi Bu Silvi ingin menaikkan dari skala 5 ke skala 7 ya Bu Silvi ya. Iya Bu Asli. Kira-kira apa yang ingin Ibu Silvi lakukan untuk menaikkan kedisiplinan anak tersebut? Kira-kira apa ya Bu Silvi ya? Iya Bu. Jadi saya mempunyai solusi itu, saya bisa meluangkan waktu. Saya akan meluangkan waktu untuk berkunjung ke rumah Bu. Jadi saya biar lebih tahu keadaan lingkungannya, keluarganya, kemudian teman-teman di sekelilingnya dia itu. Pada saat kelas 7 kan saya belum terlalu fokus pada permasalahannya seperti itu. Terus kemudian saya juga akan meluangkan waktu ngobrol dari hati ke hati pada anak tersebut. Nah ini yang belum saya lakukan, itu yang
ngobrol dari hati ke hati itu Bu. Oh iya Bu. Jadi Bu Silvi ingin berkunjung ke rumahnya, kemudian ngobrol dari hati ke hati dengan anaknya, seperti itu ya Bu Silvi ya. Iya Bu. Nah, kira-kira mulai kapan ya Bu Silvi akan melakukan kegiatan tersebut? Karena di sekolahan saya saat ini masih ada ujian semester Ibu, jadi kemungkinan setelah ujian ini nanti saya akan bertindak, akan meluangkan waktu untuk ke rumahnya, juga akan mengobrol lebih dalam dengan anak tersebut. Ya, Bu Silvi, dari obrolan kita hari ini ya, mulai awal sampai sekarang ini tadi, kira-kira apa Bu Silvi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Iya, jadi perasaan saya sebelum saya ketemu dengan Bu Aslih dan bercerita ini tadi, saya sangat bimbang Bu, saya bingung juga, ini anak ini nanti akan seperti apa, seperti itu. Tapi setelah saya ngobrol dengan Bu Aslih seperti ini tadi, saya sangat lega karena saya mendapatkan solusi gitu Bu dari permasalahan ini. Alhamdulillah kalau begitu, kalau Bu Silvi sudah lega, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi kalau Bu Silvi sudah melakukan kegiatan Bu Silvi untuk berkunjung ke rumah Bu Silvi, murid Bu Silvi seperti itu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, kita akan tahu bagaimana kelanjutannya seperti itu. Mungkin untuk hari ini cukup ini dulu ya Bu ya, kita ketemu lagi. Terima kasih Bu Silvi sudah berkenan untuk bercerita dengan saya. Sama-sama, terima kasih Bu Aslih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Aslih ya. Tadi saya lihat coaching yang dilakukan Bu Aslih sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu Aslih. Oh iya Bu Aslih, tadi kan sebelum coaching saya sempat menanyakan ya kepada Bu Aslih tentang indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh Bu Aslih. Tadi apa saja Bu Aslih indikator ketercapaiannya tadi? Tadi indikator ketercapaian yang ingin saya lakukan ya Bu ketika saya melakukan coaching, yaitu untuk di situ mendapat coaching yang saya lakukan itu mendapatkan solusi dari apa yang kami lakukan. Dan alhamdulillah tadi pada waktu proses coaching saya sudah menanyakan, sudah melakukan coaching melalui alur tirta ya Bu, mulai dari tujuan, saya sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian saya menanyakan tentang identifikasi, kemudian coaching juga sudah menjelaskan tentang mengidentifikasikan tentang permasalahannya, kemudian juga sudah merencanakan aksi, dan juga yang terakhir tadi coaching juga sudah mendapatkan solusi untuk mempertanggungjawabkan apa yang akan coaching lakukan, seperti itu Bu. Iya Bu Aslih, sebagai observer saya juga sudah melihat bagaimana Bu Aslih melakukan coaching dengan sangat baik sekali. Bu Aslih sudah melakukan alur tirta dengan benar, di mana tadi Bu Aslih menanyakan tujuan, kemudian
identifikasi masalah dengan menanyakan skala tadi, kemudian ada rencana aksi juga. Selain itu Bu Asli juga sudah menanyakan tanggung jawab dari Koci. Dan saya lihat Koci juga menikmati proses coaching selama Bu Asli, karena Bu Asli terlihat presence ya, kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik. Selain itu Bu Asli juga sudah menanyakan, melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bagus sekali Bu Asli, coaching Bu Asli hari ini. Nah Bu Asli, sebelum saya akhiri nih, saya ingin tahu kira-kira apa yang ingin lebih dikembangkan lagi oleh Bu Asli setelah mengalami proses coaching hari ini? Jadi yang ingin saya kembangkan lebih lagi ya Bu Lulu, yaitu tentang kompetensi pertanyaan berbobot. Jadi setelah saya mendengarkan, hadir penuh, kemudian di situ saya bisa menggali lagi tentang kata kunci yang sudah dilakukan oleh Koci. Kemudian saya bisa menggali, kemudian saya juga bisa melontarkan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot dulu agar saya bisa lebih baik lagi untuk menjadi coach. Itu menarik sekali Bu Asli. Padahal saya lihat tadi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Asli sudah sangat berbobot lah. Itu terbukti Koci sangat nyaman, dan kemudian muncul ide-ide dari hasil pertanyaan dari Bu Asli. Jadi bagi saya, menurut penilaian saya, pertanyaan-pertanyaan yang Bu Asli lontarkan tadi sudah sangat berbobot. Tapi kalau di sini kemudian Bu Asli masih ingin meningkatkan lebih baik lagi, itu jauh lebih bagus. Ya, semoga kedepannya Bu Asli semakin meningkat kemampuannya dalam hal coaching. Itu dulu ya Bu Asli. Terima